Tes, 1, 2. Tes. Ya, salam. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah pada hari ini Minggu 17 Desember 2023. Ibadah kedua tadi pertama di Bandung. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat berbakti, selamat bergabung. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini, sebab ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadah inilah jawabannya, solusi dari semua persoalan kita. Kita pakai berdiri. Allah mengerti. Allah. Oh. Allah yang setia ya. Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah dari awal Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Sempurnakan. Sempurnakan genap hidupku agar indah bagi. Agar indah bagimu. Kita tundukkan kepala. Inilah kami Tuhan,
jemaat-Mu, biji matamu, manusia yang lemah dan rapuh. Kami sadar kami sungguh terbatas, Tuhan. Kami tidak ada apa-apa, hanyalah debu dan cacing yang tidak bernilai dan yang lemah. Namun Engkau telah menebus kami dengan harga yang tertinggi, dengan darah-Mu yang mahal. Engkau membeli kami menjadi milik-Mu selama-lamanya. Dan kami pun merasakan hidup kami adalah milik Tuhan, yang membuat kami damai dan tenang, yakin akan pemeliharaan Tuhan, perlindungan, penjagaan. Yang bergegas juga Tuhan tolong, yang berhalangan biarlah di kemudian hari mereka datang, dan kami belajar membawa jiwa-jiwa, satu jiwa berharga di mata-Mu. Semua kami serahkan, Engkau tahbiskan kami. Semua hamba-hamba-Mu, kuduskan melayani. Musik, singer, khususnya pemberitaan firman-Mu. Biarlah ibadah ini menjadi solusi bagi kami sekalian. Petunjuk bagi kami sekalian. Kami usir kuasa setan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau enyas semua pergi dari tempat ini. Dari hati pikiran kami, darah Yesus menghancurkan pekerjaan setan. Dan roh Allah melingkupi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Kita angkat puji-pujian, kita nyanyikan mempelai Tuhan pasti menang. Ya, mempelai Tuhan itulah tubuh Kristus kita ini. Ya, dia kepala, dia mempelai pria sorga. Senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyang, sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak, kita bersorak, kita bersorak, haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyang, sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang, amin, menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak, kita bersorak, kita bersorak, haleluya.
dengan bangkit berdiri, nyanyian Ku Menang, Ku Menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Selamat. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, marilah pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, marilah pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita bangkit berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kasih setianya.
Dia nyatakan bagiku di siang dan malam. Dia menyertaiku, membela pelihara selalu. Ku akan berdiam dengan aman tentram, sebab aku kepunyaan Tuhan. Berkatnya melimpah saat ku perlu. Ku bangga sebagai kepunyaanmu. Kasih setianya, oh Yesus Tuhanku, selalu Dia nyatakan bagiku. Di siang dan malam Dia menyertaiku, membela pelihara selalu. Ku akan berdiam dengan aman tentram, sebab aku kepunyaan Tuhan. Berkatnya melimpah saat ku perlu. Ku bangga sebagai kepunyaan. Ku bangga, ku bangga sebagai kepunyaan. Ku bangga, ku bangga sebagai kepunyaannya. Kita tundukkan kepala. Tibalah waktunya bagi kami Tuhan duduk tenang dengan memperhatikan firman-Mu. Firman yang hidup dan berkuasa, yang memberikan kepada kami kekuatan baru, petunjuk dalam perjalanan kami supaya kami jangan tersesat dan terhilang. Tapi kami bisa mencapai tujuan kami, bisa mencapai kota Yerusalem yang baru. Kota idaman, kota mempelai yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itulah Yerusalem, itulah tubuh Kristus mempelai wanita Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami belajar percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh-sungguh peduli bagi kami, bisa memberikan kepada kami terang yang dari surga, damai sejahtera, sukacita. Kami akan seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan, mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saya serahkan mimbar kepada pendeta muda Adar Sipan Syagian. Ya. Salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka kitab kita dalam Mazmur yang ke-21. Kita akan ulangi sedikit. Ini sudah didengar juga di waktu hari Selasa. Kita akan ulangi sedikit. Mazmur 21 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan.
nyanyian syukur karena kemenangan Raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya. Dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Selah. Ya, jadi Mazmur 21 ayat yang pertama dan yang sampai yang ke-9 adalah jawaban doa daripada Mazmur yang ke-20. Teruskan. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat. Ya, sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Teruskan. Engkau menaruh mahkota dari emas tua Engkau di atas menaruh kepalanya. mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu, keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi ia tidak goyah. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Ya, cukup dulu sampai di situ. Jadi Mazmur 21 ini tidak bisa dipisahkan dari Mazmur yang ke-20. Kalau Mazmur 20 adalah doa kepada Tuhan untuk memohon kemenangan. Ya, tapi kalau Mazmur 21 bagaimana Tuhan menjawab doa dari Raja Daud sehingga ada nyanyian syukur, nyanyian yang Tuhan juga ingin nantikan. Ya, karena ketika kita berdoa, Tuhan menjawab, Tuhan memberikan juga pertolongan, dan Daud juga akhirnya ditolong, diberi mujizat oleh Tuhan sampai Daud ini menang. Nah, jadi kalau kita lihat hasil dari kemenangan, timbullah sorak-sorai. Ya, kalau kita lihat peperangan, sekarang sebelum peperangan itu dimenangkan, belum ada sorak-sorai. Ya, tapi setelah peperangan itu dimenangkan, baru timbul sorak-sorai. Ya, mana mungkin ada kesebelasan misalnya, mungkin sudah unggul 3-0, mereka bersorak-sorai kemenangan. Itu pasti akan diledek, ya. Belum selesai pertandingan sudah menyatakan menang dahulu. Jadi kalau pertandingan bola, kalau sudah 90 menit atau sudah selesai, barulah diberitahukan siapa yang menang. Selama belum 90 menit, sekalipun dia sudah menang 10-0 misalnya, belum boleh dikatakan dia menang. Nah, begitu juga Daud ketika menghadapi kemenangan ada sorak-sorai. Nah, ini adalah ciri orang yang menang. Ciri orang menang, dia akan bersukacita. Ada amin? Mengapa? Kita lihat di sini karena ada kuasa dari Tuhan. Jadi kuasa dari Tuhan inilah yang menimbulkan sukacita, sorak-sorai. Dan Daud ini mengakui kalau Daud ini menang, dia tidak mengakui ini kemenangan dari kemampuannya sendiri. Tetapi Daud mengakui bahwa sumber kemenangan 100% itu dari Tuhan. Ya, 100% dari Tuhan. Daud di sini tidak mengagungkan satupun prajuritnya. Dia tidak mengagungkan dirinya sendiri, tapi yang diagungkan adalah Tuhan. Jadi ketika Daud berperang, karena Daud ini selalu menang, Daud ini selalu bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Nah, jadi peperangan itu memang sebenarnya ada pada setiap hari kita, ya. Setiap hari kita itu berperang. Ya, dikatakan setiap hari kita berperang. Ya. Tapi kita lihat Daud ketika dalam menghadapi peperangan, dia sebelum menghadapi peperangan dia
berdoa dulu. Ya, dia berdoa dulu. Terus pada saat Daud menghadapi peperangan, dia berdoa. Dan pada saat Daud mengalami kemenangan, dia pun berdoa. Jadi ada 3 doa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan, yaitu sebelum berperang, ya. Ketika kita berperang dan saat kita menang. Ya, saat kita menang biasanya dikatakan di sini ada nyanyian syukur. Jadi Daud ini selalu ingat Tuhan dalam segala hal. Sebelum berperang dia ingat Tuhan. Pada saat berperang, pada saat dalam kesakan Daud ingat Tuhan. Pada saat Daud mengalami kemenangan yang dia ingat Tuhan. Jadi sumber sukacita Daud hanya daripada Tuhan. Kita lihat dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga. Keluaran 15 ayat yang ketiga. Keluaran 15 ayat Ya. 3. Tuhan itu pahlawan perang. Ya, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan Itulah itulah namanya. tambah Jepanya 3 ayat yang 17. Ayat 17. Jepanya 3 ayat 17. Jepanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu Ya. sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kita baca bersama-sama ayat ini supaya dengan jelas kita memiliki iman bahwa Tuhan ada di antara kita sebagai apa? Sebagai pahlawan. Kita ulangi. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Yang kedua. Jadi Tuhan ada di antaramu. Tuhan ada di tengah-tengahmu. Ya, Tuhan ada di antara kita, dan Tuhan itu kalau ada di antara kita, dia menjadi pahlawan. Ada amin? Jadi pahlawan itu adalah seorang yang menonjol karena keberaniannya, karena pengorbanannya. Dan dia selalu membela di mana ada yang benar, dia bela. Itu pahlawan. Ya, dia selalu terlihat kalau pahlawan ya. Kalau kita lihat pahlawan-pahlawan di Indonesia, semua itu yang menonjol. Ya. Bahkan yang menonjol itu mereka yang sudah meninggal. Ya, sudah berkorban. Ini bukti pengorbanan. Ya, bahkan ada pahlawan yang paling dikenal, 7 pahlawan revolusi. Ya, itu semua karena mereka sudah berkorban. Ya. Karena sudah berkorban. Nah, begitu juga Tuhan ada di antara kita, artinya ada bersama dengan kita. Ada di tengah-tengah kita. Dia bertindak sebagai pahlawan dengan memberikan kepada kita kemenangan. Nah, sehingga kalau orang sudah mendapatkan hadirat Tuhan, dia selalu menang. Makanya kalau orang yang dekat dengan Tuhan disebut juga pahlawan. Ya, bukan Tuhan saja disebut pahlawan, tetapi orang yang bersama dengan Tuhan dia akan seperti pahlawan. Makanya dalam Ibrani katakan pahlawan iman. Ya. Itu di dalam perjanjian lama. Saya yakin juga pahlawan-pahlawan iman juga ada di dalam perjanjian baru dan juga ada di zaman akhir, yaitu gereja Tuhan. Ya, biarlah kita menjadi pahlawan iman. Jadi pahlawan iman itu adalah orang yang ada bersama dengan Tuhan dan
mendapatkan atau dikaruniakan kemenangan. Ya, jadi satu hal yang kita harus ketahui, kita harus menang dalam menghadapi musuh-musuh kita. Nah, kita lihat sekarang tanda orang yang menang. Ya, tanda orang yang menang, yang disertai oleh Tuhan. Kita baca kembali dalam Mazmur yang ke-21 ayat yang ke-8. Ya, dari banyak tanda kita akan lihat 2 tanda saja pada hari ini. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyah. Ya. Kita ulangi bersama-sama. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Nah, jadi orang yang menang tandanya yang pertama dikatakan hanya percaya kepada Tuhan saja. Ya, kalau sekarang di zaman yang semakin modern ini banyak kehidupan yang mungkin sulit percaya kepada Tuhan. Bisa diandalkan macam-macam banyak hal, ya. Mungkin kekuatannya, kepintarannya, tetapi Daud di sini menyatakan bahwa Daud ini hanya percaya kepada Tuhan. Ya. Sebab raja percaya kepada Tuhan. Sebab raja percaya kepada Tuhan. Nah, di sini Daud hanya percaya kepada Tuhan saja, bukan dari kudanya, bukan dari keretanya, bukan dari banyak pahlawan yang Daud punya, walaupun Daud ini punya prajurit itu banyak sekali. Ya, kita mungkin banyak yang bisa kita andalkan, tetapi yang satu-satunya sebenarnya yang harus kita andalkan Tuhan. Boleh kita bawa prajurit kita, boleh bawa apapun juga, tetapi Daud ini hanya percaya kepada Tuhan saja. Nah, di sini disebut raja, ya, sebab raja percaya kepada Tuhan. Ya, cuma satu yang dia percaya, Tuhan. Raja, kemarin kita sudah dengarkan, raja adalah orang yang diurapi. Ya, raja itu adalah orang yang diurapi. Dulu Raja Daud, tetapi raja pada zaman sekarang adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Nah, jadi urapan itu menandakan dikhususkan. Orang itu dikhususkan dan dipilih. Dan urapan itu membuat orang bisa percaya kepada Tuhan. Nah, jadi dalam tabernakel memang di sini ada namanya pintu gerbang. Nah, di sini diurapi oleh minyak. Ya, di sini juga diurapi. Hampir semua diurapi. Tapi pada awalnya kita harus diurapi untuk bisa percaya kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Makanya dalam mendengarkan firman Tuhan, pertama yang harus kita minta adalah urapan dari Roh Kudus yang membuat kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Nah, di sini percaya di sini juga artinya mempercayakan diri kepada Tuhan. Contohnya adalah seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Ya. Jadi kita ingat perempuan pendarahan yang menderita 12 tahun. 12 tahun ini bukan waktu yang singkat. Kalau kita punya penyakit ya, biasanya kalau kita punya penyakit, kita berharap 1 bulan sembuh. 2 bulan sembuh. Ya, 3 bulan sembuh. Setelah 3 bulan sembuh, masih ada harapan 6 bulan. Setahun, 2 tahun. Tapi kalau sudah masuk 5 tahun yang kelima, kadang-kadang orang itu sudah mulai ya pasrah. Kalau sudah 10 tahun, sudah tidak ada harapan lagi.
Apalagi di sini 12 tahun. Ya, kalau ada yang punya penyakit 12 tahun, kita pasti mungkin ini sudah biasa penyakit ini. Tidak mungkin saya sembuh. Nah, begitu kalau kita banyak tanya orang yang, maaf saja, orang yang belum memiliki anak, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, masih ada kesempatan mungkin ya. Kalau sudah disebut 12 tahun, sudah menyerah. Nah, begitu juga di sini 12 tahun yang dialami oleh ibu ini, itu bukan waktu yang singkat, lama sekali. Sehingga bisa disebut juga orang ini hilang harapan. Hilang pengharapan. Sudah tidak lagi bisa berharap penyakit ini sembuh. Bahkan dikatakan semakin memburuk. Ya. Keadaan ibu ini bukan semakin baik, malah semakin memburuk. Bukan saja semakin memburuk, ibu ini sudah habis-habisan. Ya, kalau uang itu sudah, kalau mungkin uang rumah semua sudah dijual. Ya, kalau sekarang kita masih mending ya, ada apa itu namanya BPJS ya. Masih kita mungkin tidak keluar uang begitu banyak. Kalau zaman dulu kita sebelum ada BPJS, orang itu kalau misalnya sakit bisa sampai jual rumah. Kita punya saudara juga ya, ibunya sakit. Dia sudah jual rumah. Bukan sudah jual, mau dijual karena banyak hutang. Mobil sudah dijual, padahal baru beli. Motor dijual akhirnya. Dijual murah itu. Ya, aturannya ya dia karena beli waktu ya kira-kira 32, dijual 20 juta, cengli nggak apa-apa lah, yang penting ada uang ya. Yang penting ibu saya sembuh. Ya. Ternyata sampai jual rumah. Nah, begitu juga ibu ini 12 tahun. Sudah semakin buruk keadaannya, semakin merosot kesehatannya maupun juga ekonominya merosot. Tapi kita lihat ibu pendarahan ini ketika dia mendengar tentang Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Nah, mungkin kebanyakan kita kalau misalnya sakit main satu bulan, kadang-kadang kita sama Tuhan, ya ini mah Tuhan saya bisa sembuh lah dengan dokter mana ya. Biasanya gitu seperti itu kan. Apalagi kalau penyakit ringan. Siapa di sini kalau penyakit demam berdoa sama Tuhan? Biasanya kita berdoa biasa saja, Tuhan sembuhkan. Tapi kalau sudah diberi penyakit yang lumayan ya, lumayan berat, orang biasanya berpasrah kepada Tuhan. Ya. Sudah berharap pada Tuhan. Nah, begitu ibu ini 12 tahun. Kalau penyakit ringan saya pikir orang jarang datang kepada Tuhan. Ya, yang datang kepada Tuhan buta, timpang, lumpuh, semua yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, kusta. Ya, yang penyakit yang disebut yang paling ringan, yang demam ya, ibu mertua, Petrus. Tapi itu juga sudah membahayakan hidupnya. Hampir semua penyakit-penyakit yang disembuhkan oleh Tuhan bukan penyakit yang ringan. Semua penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Nah, kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang mustahil. Ya, yang mustahil inilah yang membuat orang semakin berharap kepada Tuhan. Nah, Tuhan izinkan sesuatu yang mustahil itu terjadi. Nah, kita lihat di sini ibu ini, boleh kita baca dulu. Di dalam Injil di Matius ada,
Lukas 8 ayat 43. Lukas 8 ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Iya. Yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Sebentar kita lihat di yang lebih baik adalah di Markus 5. Ya, Markus 5 ayat 25. Adalah di situ, saya ulangi, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Ya, dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Ya, mungkin kalau ada dukun ya, dia ke dukun kalau bisa sembuh. Nah, begitu ya di sini, di dunia ini kan, kalau misalnya udah tidak bisa disembuhkan oleh banyak macam dokter, ya larinya ke dukun. Ya, kemarin lagi viral kan ya, dukun tiba-tiba ngambil sesuatu di rambutnya, ternyata itu mah cuman gimmick saja semua, bohong. Ya, sekarang orang makin bodoh ya kalau datang kepada orang pintar. Itu bukan orang pintar sebenarnya. Ketika mereka ditantang, satu Indonesia tidak ada yang berani. Jadi ya untuk zaman sekarang dukun itu banyak dukun palsu. Jangan percaya sama seperti itu ya. Dukun palsu, makanya disebut juga ada dukun. Kalau tidak dukun palsu, dukun cabul. Datang ke sana pembersihan, tahu-taunya disetubuhi sama dukunnya. Ngawur ini. Akhirnya ketangkep dia. Kalau dukun bisa keluar dari penjara kan? Wah, ini dukunnya sudah ditangkap di penjara nggak bisa keluar. Berarti dukun. Wah, dukun asli bisa hilang kali ya. 26. Saya ulangi, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Terus? Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Ya, perhatikan, sehingga telah dihabiskan. Harapannya habis. Uangnya habis. Ya, semuanya habis terus. Namun sama sekali perhatikan tidak ada di sini, faedahnya. Ya, diandalkan apapun juga yang dimiliki, namun sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, ya, keadaannya semakin buruk. Inilah gambaran dari kehidupan yang hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Ya, mengandalkan uangnya, mengandalkan kepintarannya, apapun yang dia miliki ternyata habis. Ya. Namun sekali tidak ada faedah, tidak ada gunanya. Malah kita lihat sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya, sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjambah jubahnya. Ya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, perhatikan ayat yang ke-30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjambah jubahku? Terus? Murid-muridnya menjawab, ayat yang ke-33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu ayat 34 kepadanya. Ya. Maka katanya kepada perempuan itu, perhatikan, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita baca bersama-sama. 34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, kalau kita lihat di sini, ibu ini datang kepada Tuhan. Ini artinya percaya. Percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang diurapi oleh Roh Kudus, orang yang menang, dia yang utama percaya kepada Tuhan. Nah, percaya di sini artinya mempercayakan diri kepada Tuhan. Seperti ibu ini. Akhirnya dia datang kepada Tuhan, tapi kita lihat sikapnya. Dia menunduk, ya, dia mengulurkan tangannya kepada jubahnya Tuhan. Nah, kalau kita sudah mendengar jubahnya Tuhan, ujung jubah Tuhan ini mengisyaratkan, ya, bahwa setiap orang yang menjamah ujung dari jubah seseorang, atau disebut di sini jubah Tuhan, ya, jubah kalau dulu para imam, ini menandakan dia mau kembali kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Nah, begitu juga orang yang percaya kepada Tuhan, dia menunduk. Artinya di sini merendahkan diri. Dan setelah merendahkan diri, dia punya sikap ingin kembali taat kepada firman Tuhan. Nah, kita lihat sekarang kembali ke dalam Mazmur tadi ayat yang ke-7. Sebab raja percaya kepada Tuhan dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyah. Nah, di sini orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang bisa mengulurkan tangannya kepada Tuhan, dia akan mendapat uluran tangan daripada Tuhan. Tapi sebelum mengulurkan tangan Tuhan ini, dia heran, ya. Dia heran sekali ketika ada yang menjamah ujung dari jubahnya Tuhan, seperti ada tenaga yang keluar. Ya, dari banyak orang yang dekat kepada Tuhan, hanya satu yang menarik hatinya Tuhan. Ya. Nah, jadi bukan saja wanita ini ingin ditolong oleh Tuhan, tetapi wanita ini benar-benar menarik hatinya Tuhan. Nah, inilah kelebihan dari banyak orang yang dekat kepada Tuhan. Tuhan lihat. Karena bukan orangnya sembarangan yang bisa menjamah ujung jubah daripada Tuhan. Mereka hanya orang-orang yang bisa menarik hatinya Tuhan. Dan di sini dikatakan dalam Mazmur 27 ayat yang ke-7, sebab raja percaya kepada Tuhan dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyah. Nah, jadi tangan Tuhan ini memberikan kepada kita karunia, kekuatan, ya, supaya kita tidak goyah. Ya, yang membuat kita tidak goyah dalam menghadapi pencobaan, dalam ujian. Mungkin kita malah bisa kuat dalam menghadapi ujian. Ya, mengapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan artinya juga tadi ingin kembali kepada Tuhan. Ingin kembali taat kepada Tuhan. Nah, tanda orang yang kuat, orang yang tidak mudah goyah, dia tidak mudah putus asa. Ya. Di sini ketika kita menghadapi ujian, kadang-kadang kita dihadapkan dengan putus asa. Seperti Israel. Ya. Israel ketika menghadapi Laut Kolsom, di kanan kirinya gunung, di belakangnya Firaun. Ya. Tidak ada satupun dari orang Israel, ya, ketika masa itu yang percaya. Ya, yang percaya hanya Musa saja. Mereka semua hampir putus asa, berteriak-teriak semua mereka. Ya. Kalau seperti ini lebih baik saya tidak perlu keluar dari tanah Mesir. Ya.
Karena memang putus asa, di depan sudah tidak ada jalan. Di kanan kiri sudah tidak ada jalan. Di belakang Firaun. Hanya satu jawaban, mati saja. Ya. Karena belum pernah orang Israel mendengar laut bisa terbelah. Belum pernah. Pada zaman itu belum pernah ada mujizat seperti itu. Yang terjadi adalah ketika Israel, itu pertama kali. Ya. Laut Kolsom terbelah, Laut Merah terbelah. Nah, itu bukan bukan fenomena alam, tapi memang itu adalah mujizat daripada Tuhan. Kalau fenomena alam, orang mungkin bisa bisa berpikir, wah mungkin sebentar lagi pasti akan ada terbuka jalan. Atau mungkin tiba-tiba kering. Ya kadang-kadang sekarang banyak ilmuwan yang tidak percaya kan firman Tuhan. Wah, mana mungkin sih laut bisa terbelah. Kita mau lihat fenomena alam apa yang pernah mungkin terjadi. Sampai laut bisa kering. Ya kadang-kadang seperti itu. Ya sampai dicari mayatnya Firaun di laut. Mereka tidak menemukan. Apakah benar Tuhan pernah membelah laut Kolsom? Nah, tapi kita lihat di sini Tuhan bisa melakukan apapun yang terjadi, apapun yang disebut orang mustahil, Dia bukakan jalan di lautan. Ya. Nah, kita lihat sekarang orang yang kuat tidak putus asa. Jangan seperti orang Israel, tidak kecewa, ya, tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Goyang itu artinya bimbang. Ya, goyang itu bimbang. Nah, sekarang mungkin kita dihadapi dengan banyak kebimbangan. Tuhan ingin ingatkan kepada kita percaya. Orang bimbang, dia tidak mendapat apa-apa. Tapi orang percaya, dia mendapat kekuatan daripada Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat tangan Tuhan ini mengulurkan kepada kita untuk membuat kita itu tidak goyah. Jadi ketika kita percaya Tuhan ingin anak-anaknya, dia tidak bimbang, tidak goyah. Dan yang kedua, tangan Tuhan ini di dalam Mazmur 21 kembali ayat yang ketiga. Mazmur 21 ayat yang ketiga. Sebab engkau menyambut dia dengan berkata melimpah. Dengan berkat melimpah. Ya. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya. Ya, kita lihat Tuhan memberikan kepada Daud ini berkat yang melimpah. Ada amin? Kurang keras. Amin. Berkat kalau sudah disebut berkat, amin. Amin. Tapi sekarang ya. Kadang-kadang aminnya seperti itu. Ada berkat yang melimpah. Nah, kita lihat berkatnya apa? Kita lihat kembali, boleh baca. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Apa yang disebut berkat melimpah? Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Engkau menaruh mahkota dari emas, sebenarnya emas murni. Ya, lebih baik emas murni di atas kepalanya. Ini 24 karat ya, emas murni, emas tua, emas yang paling mahal. 2 Samuel 12 ayat 30. Jadi Daud pada akhirnya dia mengalahkan musuh. Yang terakhir dikatakan di sini Moab. Ya. Demikian firman Tuhan. Dia mengambil mahkota dari kepala. Boleh raja. Baca dulu di dalam ayat yang sebelumnya. 2 Samuel 12 ayat yang 26 terlebih dahulu. Boleh baca di judulnya.
berperang melawan Bani Amon berakhir. Ya, ini kalau kita baca dari 2 Samuel ini, ya ini musuh yang terakhir ya dikalahkan. Musuh yang terakhir dikalahkan pada masa tuanya dari Daud melawan Bani Amon. Dan memang ada musuh Filistin, orang Filistin. Ya, tapi musuh terhadap Bani Amon berakhir. Boleh? Demikian firman Tuhan. Yoab berperang melawan Raba, Ya. kota Bani Amon, dan ia merebut kota Ayat kerajaan. 29. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara. Ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, Ya. lalu merebutnya. Ya. Ia mengambil mahkota Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka. dari kepala raja mereka. Beratnya setalenta emas. Iya, beratnya berapa? Setalenta. 34 kilo. Ya, 1 talenta itu 34 kilo emas. Wah, sekarang kalau diuangkan ya kira-kira 34 miliar. Luar biasa berkat yang didapat oleh Daud. Tapi yang kita lihat di sini mahkotanya, bukan saja emas tapi mahkotanya. Teruskan, Bertahtakan sebuah batu permata yang mahal. dan itu dikenakan pada kepala Daud. Ya, Dan juga diangkatnya banyak sekali jarahan dari kota itu. ya. Jadi ini kemenangan yang didapatkan oleh Daud. Jadi Tuhan mengaruniakan kepada Daud mahkota. Ya, mahkota. Kalau dalam kerajaan memang kalau orang sudah menang, dia akan mendapat banyak jarahan. Dan kalau sudah mendapat rajanya, ya, mahkotanya itu akan direbut. Ya, kalau sekarang tinju ya, tinju itu ada sabuk ya, ada sabuk. Jadi kalau sabuk ini dimiliki oleh seorang dan ketika itu dia kalah ya dengan musuhnya yang dapat sabuk. Musuhnya dapat sabuk. Dan ini menandakan orang yang punya mahkota dia belum dikalahkan. Ya, kalau sudah kalah direbut oleh orang lain. Dan di sini Daud menang. Nah, Tuhan ingin mengaruniakan kepada kita mahkota. Tapi bukan mahkota 1 talenta. Bukan mahkota emas. Tapi Tuhan ingin mengaruniakan kepada kita mahkota yang sesungguhnya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Ya, kita lihat bagaimana cara kita mendapat mahkota dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Aku telah memelihara iman. Teruskan. Sekarang telah tersedia bagiku. Ya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan Ya, kepadaku. yang akan oleh dikaruniakan Tuhan. kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil. Terus. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Iya. Nah, jadi ini dikatakan oleh Paulus ya. Jadi Paulus ini mengetahui bahwa pertandingan iman yang dijalankan oleh Paulus ini hampir mencapai garis akhir atau garis finish. Artinya di sini Paulus akhirnya meninggal. Dia tidak masuk pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kita lihat di sini mahkota yang harus kita miliki adalah mahkota kebenaran. Bagaimana syarat untuk mendapat mahkota kebenaran? Dikatakan di ayat yang ke-47, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini syarat pertama. Jadi syarat yang pertama, kita harus ikut pertandingan, mengikutinya
sampai mengikutinya dengan baik. Ya, mengikuti pertandingan ini dengan baik. Kalau mengikuti pertandingan dengan curang, pasti sekalipun dia masuk finish. Kan biasanya orang curang ini kan mau masuk finish lebih dahulu, tetapi tidak mengikuti dengan baik. Nah, di sini mahkota pertama kita lihat mahkota kebenaran ya, mahkota kebenaran dari banyak mahkota. Itu kalau kita mau berjuang memelihara iman kita, ya, dengan cara yang benar. Iman itu kebenaran, ya. Iman itu kebenaran. Ya, banyak orang mulai tidak benar, ya, dalam mencari uang tidak benar. Ya, kalau korupsi itu benar atau salah? Salah. Ya. Kalau menipu salah. Itu tidak benar. Nah, jadi syarat untuk kita mendapatkan mahkota kehidupan mengakhiri, artinya dia mengikuti pertandingan dan sampai mengakhiri dengan baik. Kalau yang curang, maaf, kalau misalnya ada orang pernah ya, cukup dia dengan minum doping saja, ya, walaupun dia juara, dia pasti akan didiskualifikasi. Ya, curang itu. Bukan karena kekuatannya, tapi karena kekuatan dari obat-obatan. Ya. Kalau tidak bertanding dengan yang baik. Itu yang pertama. Ya, syarat untuk mendapat mahkota kebenaran yaitu berjuang untuk memelihara iman sampai garis akhir. Nah, sekarang sampai meninggal. Garis akhir kehidupan kita sampai meninggal atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi paling realistis saja ya, sampai kita meninggal. Jangan di tengah jalan kita meninggalkan iman kita. Ya, ingat Rasul Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Pernah menyangkal Tuhan Yesus. Sekalipun Petrus ini rasul yang paling hebat di antara 12 rasul. Tetapi bisa menyangkal karena budak kecil. Ya, kalau sekarang banyak orang menyangkal Tuhan karena pernikahan. Ya, karena dia lihat pasangannya, ya. Karena dia lihat jodohnya tidak ada mungkin yang seiman. Wah, cari dia di luar iman. Mencari di luar iman. Akhirnya berpindah imannya. Dari yang terang menuju kepada yang gelap. Nah, yang kedua, berjuang untuk tetap hidup dalam kebenaran sampai garis akhir. Nah, jadi cara kita memelihara iman, yang pertama berjuang untuk tetap percaya kepada Yesus sampai garis akhir. Jangan pernah menyangkal Tuhan. Yang kedua, berjuang untuk tetap hidup dalam kebenaran. Pertama, kita harus percaya. Yang kedua, harus hidup dalam kebenaran. Kalau sudah sekali benar, kita harus benar. Karena dikatakan orang yang jahat semakin jahat. Orang yang cemar semakin cemar. Orang yang benar, dia akan semakin benar. Orang yang suci, dia akan semakin suci. Jadi dua arus ini akan terjadi pada akhir zaman. Kalau kita tidak mau benar, pasti jahat. Karena orang sudah mulai berbuat jahat, enak berbuat jahat. Sudah mulai berbuat cemar, enak berbuat cemar. Tapi kalau hidup dalam Tuhan, ya benar. Karena kebenaran itu ada tiga macam ya. Pertama, dibenarkan
karena pengampunan dosa. Yang kedua, dibenarkan karena terlepas dari dosa. Dan yang ketiga, benar sama seperti Yesus adalah benar. Tiga tingkatan kebenaran. Dan yang ketiga, ya tadi berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, berjuang untuk tetap berpegang teguh kepada firman yang benar sampai garis akhir kehidupan kita. Nah, jadi mahkota kebenaran bisa kita dapatkan. Ya, bisa kita dapatkan kalau kita setia sampai garis akhir. Jangan ada yang menggoda kita. Ya, kalau ada yang menggoda kita untuk membuat kita menyangkal iman kita kepada Tuhan, lebih baik kita tinggalkan. Ya, mungkin di luar godaan mengenai ekonomi, mengenai jodoh lah, mengenai apa lagi biasanya yang membuat orang bisa goyah. Kekayaan, ya, kenikmatan dan lain sebagainya. Nah, jadi firman Tuhan saya tidak akan perpanjang lagi. Baiklah, kita akhirnya nanti dikaruniakan mahkota kebenaran. Itu kalau kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan nanti kita akan mencapai garis akhir. Dan kita pelihara iman kita. Ya, supaya iman kita itu tetap kuat, tetap teguh. Keteguhan dari iman itu akan memang mengalami ujian demi ujian. Ya, pencobaan demi pencobaan. Atau godaan demi godaan. Tetapi memang itulah cara kita memelihara iman. Dengan kita diuji oleh banyak hal. Ya, kita mau nyanyikan kuatkan imanku. Kuatkan imanku, Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Oh Tuhan, kuatkan imanku saat hadapi pencobaan dan permasalahan semuanya di dalam hidupku. Ku yakin Kau bersamaku. Kau Yesus turut menanggung kelemahan yang ku rasakan. Ku pegang firman-Mu, ku yakin kuasa-Mu menolong tepat waktunya. Kuatkan imanku Tuhan sampai ke berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga, padamu aku percaya. Oh Tuhan, kuatkan imanku saat
saat hadapi percobaan dan permasalahan di dalam hidupku. Ku yakin kau bersamaku. Kau Yesus turut menanggung kelemahan yang ku rasakan. Ku pegang firman-Mu, ku yakin kuasa-Mu menolong tepat waktunya. Kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga. Padamu aku percaya. Singer saja. Kita tundukkan kepala, singer saja. kuatkan imanku Tuhan. Ya, hidup kita di dunia tentu tidak lepas dari pergumulan perjuangan. Setelah di sorga, manusia barulah lepas dari pergumulan perjuangan. Bangun pagi, orang sudah berjuang. Mau tidur, dia pikirkan perjuangannya yang berat. Banyak kesulitan, banyak kesukaran dihadapi. Secara manusia tidak mampu. Tapi ingatlah, Tuhan mampu menolong semua. Tuhan mampu merintis jalan bagi masa depan. Tuhan ada, Dia ada. Yang diminta oleh Tuhan cukup percaya saja. Percaya itu melakukan mujizat. Percaya itu melakukan mujizat. Walaupun percaya kita kecil sekali, hanya sebesar biji sesawi yang kecil. Percaya itu timbul dari mendengar firman. Tadinya sudah hilang iman, tapi begitu dengar firman, muncul iman. Oh, terima kasih, ternyata Allah sanggup melakukan mujizat. Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Allah sanggup menolong semua kesulitan kita. Dia mampu. Tidak ada orang yang datang kepada Tuhan Dia tolak. Malah Dia mengundang, Dia berkata, mari padaku semua yang letih lesu karena beban berat. Letih lesu. Sudah letih lesu kehidupan karena beban yang berat. Hati kita merasa beban kita begitu berat. Bawalah kepada Tuhan. Bawalah kepada Tuhan. Dia akan berikan engkau kelegaan. Ingat, Allah itu besar, bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apapun, sebesar apapun masalah, mari yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sanggup melakukan perbuatan besar bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya dan mempercayakan diri kami kepadamu. Berbelas kasihanlah Engkau pada kami Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, yang penuh kuasa dan belas kasihan.
Jangan seorang yang tidak dijamah ditolong oleh Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka semua. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Ambil segala beban mereka. Kau selesaikan segala persoalan mereka. Terangilah hati yang gelap Tuhan, supaya mereka pulang dengan hati yang terang, sehingga mereka tidak kesandung, tidak tersesat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Kami percaya, mujizat kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian ya, Kota Tanpa Malam. Ya, ini ada Kota Tanpa Malam. Ya. Tujuan hidup kita. Ya. Satu kota Tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Semuanya di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidup. Inilah harapan. Inilah harapan, tujuan hidupku, Dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidup. Raja damai, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Ya. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan tentu membalas berlipat kali ganda, karena Tuhan itu Dia tidak pernah membiarkan kita, mengecewakan kita, tapi selalu siap menolong kita tatkala kita berdoa kepadanya. Kita doakan mereka yang masih sakit, Opu Romando yang perempuan, Mama dari Bu Lydia, Pak Ajat, Bapak Edi sedang dirawat di rumah sakit Cibabat, Mama Sherlock, Mama Deva, Ibu Yeni. Ya, nanti sore ada latihan di Cimindi. Ibu-ibu ikut KOR nanti hari Selasa ya.
sebelum ibadah hadir jam 17.30. Ya. Ya, di sini hari. Ya, hari Selasa ya. Ya, hari Selasa. Ibu-ibu ya. Ya. Tadi yang terakhir. Ya. 5:30 ya. Yang mau ikut Natal gak punya kendaraan, harap daftar ke Ibu Gembala. Ya. Natalnya tanggal 25 jam 4 sore. Di Ya. Ya. Ya, udah ada di layar ya. Natal sekolah Minggu tanggal 24 Desember jam 4 sore di Cimindi. Di sini tidak ada ibadah Minggu, juga tidak ada, gabung ya. Ya, Cimindi Permata tidak ada. Ya, dengan ya. Tanggal 25 itu Natal umum. Ya, hari Senin. Libur itu ya, tanggal 25. Jam 4 sore. Di gedung City Square. Jalan Abdurrahman Saleh nomor 9. Grand Medlin ya, dekat Husein ya. Dekat Husein atau IPTN. Bagi yang mau ikut boleh daftar ya, supaya nanti bisa sama-sama. Yang tidak punya kendaraan ya, ibu-ibu biasanya ya nggak bisa nggak bisa pergi sendiri ya, boleh didaftar ya. Ya. Oh, 2:30 ya. Di Indomaret ya, depan Indomaret ya. 2:30. Jam 3 udah berangkat. Ya. Ya. Daftar dulu ya. Nah, karena di sana tepat waktu. Nanti ya karena pelaksana itu kita, jadi kalau kami nggak bisa terlambat ya. Jadi diharap dengan pengertiannya supaya kita kerjasama ya. Itu saja saya kira. Oh ya, dari sini sekali angkot kok. Ya, jurusan stasiun ya. Jurusan stasiun, turun aja stopan IPTN itu ya. Pom bensin aja sebelah kiri ya. Abdurrahman Saleh ya. Di sebelah kanannya itu nanti ada banyak gedung-gedung di situ ya. Ya. Ya, boleh ngundang teman ya. Boleh bawa teman ya. Ya. Ya, boleh bawa teman. Itu saja saya kira. Ya. Natal sekolah Minggu tanggal 24 ya. Orang tua juga boleh ya. Ya, apa maksudnya? Bawa cucunya ya. Yang punya cucu ya. Ya, bawa cucu ya. Gak punya. Ya. Puji Tuhan ya. Ya. Udah? Ada lagi? Ya, kita tutup dalam doa. Haleluya. Kami menyatukan iman kami kepada Tuhan Yesus, tabib yang ajaib. Bilur-bilur-Mu adalah obat yang paling mujarab. Firman-Mu juga adalah obat yang paling mujarab. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya dari liang kubur. Itulah kekuatan firman dan doa kami. Kami berdoa buat Opu Romando yang perempuan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Mama dari Bu Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Juga Pak Ajat, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Pak Edi juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga Mama Selo,
Al, engkau sembuhkan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Mama Depa juga. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Yeni juga. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Dan yang mengikuti secara online. Baik langsung dan tunda. Yang tidak disebut namanya. Dan yang disebut. Mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu bagi mereka. Mujizat masih ada bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan dengan iman. Semua persoalan diselesaikan oleh Tuhan. Dengan iman penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin.